Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Gary dari By Gary dan kali ini kita masuk ke chapter 20 dari Gary's Art of Bookkeeping Counting. Chapter kali ini kita bahas entry penyesuaian. Entry penyesuaian ya, ini adalah istilah akuntansi teman-teman untuk entry jurnal yang menyesuaikan saldo-saldo akun pada buku besar demi memastikan teman-teman ya keakuratan dari penyajian masing-masing saldo di akun tersebut teman-teman. Nah, entry penyesuaian itu umumnya sering ditemukan di tahapan penyesuaian akhir periode. Untuk menyusun entry penyesuaian teman-teman ya, akuntan dapat melakukan hal berikut teman-teman. Pertama, siapkan dulu teman-teman ya buku besar yang telah diposting dengan seluruh entry jurnal pada periode berjalan. Jadi buku besarnya itu sudah diposting nih dengan data-data entry jurnal yang ada dalam periode berjalan teman-teman ya. Jadi pada tahapan periode berjalan kan ada entry jurnal biasa atau entry umum ya, kemudian ada entry koreksi. Nah, itu teman-teman jadikan, teman-teman posting ke buku besar, lalu saldo akhir yang teman-teman gunakan, teman-teman ya, dan ringkas menjadi neraca saldo, teman-teman ya, yang belum disesuaikan. Nah, teman-teman, dari neraca saldo tersebut, teman-teman lalu saji, lalu analisis, teman-teman ya, yang mana yang salah saji, dan yang mana yang penyajiannya kurang tepat, teman-teman ya, akun-akunnya. Nah, kalau ketemu ada yang kurang tepat atau yang salah saji, teman-teman carilah, teman-teman ya, berapa sih seharusnya nilai yang disajikan pada akun tersebut. Kemudian teman-teman dapat membuat entry jurnal teman-teman yang menyesuaikan saldo-saldo dari akun tersebut agar sesuai saldo seharusnya. Nah, jadi kalau misalnya nilainya yang harusnya 500.000 ya teman-teman nih, tapi tercatatnya masih 400.000, maka tambahkanlah 100.000. Kalau ternyata harusnya 700.000, tercatatnya 1 juta, kurangkanlah 300.000 teman-teman ya. Tapi untuk entry jurnalnya teman-teman harus pikir baik-baik karena pengurangan perlengkapan. Bisa saja defective inventory. Oke. Bisa aja terpakai, teman-teman ya. Bisa aja terjual. Itu kan harus dianalisis lebih dalam lagi sebenarnya. Nah, yang seperti itu teman-teman lakukanlah teman-teman ya analisisnya berapa lawannya dari pengurangan atau penambahan tersebut dan teman-teman buatlah entry jurnal penyesuaiannya. Nah, lalu teman-teman di sini saya ada sajikan contoh cara menyusun teman-teman entry penyesuaian. Saya sajikan ada contoh kasus ya. Neraca saldo memiliki saldo perlengkapan ya, teman-teman 1,2 juta per 31 Desember 2024. Diketahui, teman-teman, sisa sebenarnya adalah 900.000. Berarti di sini lebih saji, teman-teman, lebih saji. Lalu, yang kedua, neraca saldo juga punya nih utang gaji 0 rupiah. Tapi ternyata waktu dicek, bulan Desember punya gaji belum dibayar, sehingga harusnya utang gaji ada 12 juta. Lalu teman-teman ya, yang pada nomor 3 kita tahu nih neraca saldo ada saldo peralatan kantor 5 juta dan penyusutan 500.000. Nah, teman-teman, setelah dianalisis dihitung baik-baik, ternyata seharusnya penyusutan ini adalah 1 juta. Sehingga ini understated ya, kurang penyajian sebesar 500.000 rupiah. Nah, bagaimana jurnalnya teman-teman ya? Nah, tadi kan kita udah bahas nih bahwa saldo sebelumnya ada perlengkapan kantor 1,2 juta. Seharusnya perlengkapan perlengkapan kantornya berapa? 900.000 nggak? Kalau ternyata sebelumnya tersaji 1,2 juta dan saldo seharusnya adalah 900.000, maka yang kita lakukan adalah mengurangkan, teman-teman ya. Kita kreditkan 300.000 agar menjadi 900.000. Nah, sekarang pertanyaannya debitnya apa? Di sini, teman-teman ya, saya asumsikan karena saya tidak punya real case yang bisa saya gunakan sebagai contoh di sini, saya asumsikan aja memang perlengkapan itu digunakan, teman-teman ya, sehingga muncullah beban perlengkapan. Muncullah beban perlengkapan di debit 300.000. Jurnalnya atau entry-nya adalah beban perlengkapan kantor 300.000 pada perlengkapan kantor 300.000. Lalu teman-teman ya, yang kedua, utang gaji 0 rupiah, teman-teman. Kalau ternyata teman-teman ya, kalau ada gaji yang belum dibayar sebesar 12 juta rupiah, teman-teman. Berarti, apa maksudnya di sini, teman-teman? Berarti ada, teman-teman ya, utang gaji yang belum disajikan. Artinya kita harus menambahkan 12 juta ke dalam akun utang gaji sehingga neraca saldonya menjadi 12 juta.
Oke, kreditnya udah tahu nih, utang gaji ya. Debitnya apa? Teman-teman, utang gaji kalau kasusnya agak kompleks memang dia banyak hitungannya. Utang gaji itu kan take home pay ya kalau bahasa orang ini ya, teman-teman orang perkantoran take home pay. Dan take home pay itu perhitungannya banyak. Jadi gaji pokok tambah tunjangan, mungkin ada uang makan, lalu nanti ada potongan penalti dari perusahaan, baik itu gara-gara absensi, baik itu penalti gara-gara klaim kerusakan yang disebabkan karyawan, atau mungkin lainnya teman-teman ya. Lalu ada potongan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, kemudian juga ada potongan PPh 21 teman-teman. Nah, sebenarnya utang gaji kalau kita ngomongin kasusnya kompleks, itu hitungannya agak banyak yang perlu dipertimbangkan. Di sini kita ngomongin yang sederhana aja, di mana utang gajinya itu sama persis dengan beban gaji yang harus dibayarkan. Sehingga, teman-teman ya, jurnalnya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar 12 juta. Nah, teman-teman, kemudian kita ketahui di soal ketiga adalah peralatan kantor, oke, nilai peralatannya 5 juta. Ada penyusutan 500 ribu. Kalau dihitung-hitung, harusnya itu 1 juta penyusutannya. Berarti kurang saji dong 500 ribu. Ini artinya, teman-teman ya, ini artinya penyusutan tersebut perlu ditambah. Menambahkan akumulasi penyusutan berarti mengkreditkan akun tersebut, teman-teman ya. Sehingga di sini kita kreditkan penyusutan peralatan kantor 500 ribu. Dan untuk debitnya, teman-teman ya, untuk debitnya, umumnya udah pasti penyusutan juga. Tapi beban penyusutannya itu teman-teman perlu perhatikan kata-kata setelahnya. Beban penyusutan apa nih, teman-teman ya? Lebih rinci, lebih baik, teman-teman. Jadi, kalau misalnya nama akun aset tetapnya atau aset tidak lancarnya adalah peralatan kantor, maka teman-teman penyusutannya penyusutan peralatan kantor. Kalau misalnya nama akun aset tetapnya adalah mesin, ya maka penyusutan mesin. Jadi harus sama teman-teman ya. Jadi waktu tracking pun gampang, waktu mengecek pun gampang. Nah, teman-teman, ini saya ada kasih tips and trick ya, pendekatan yang saya gunakan untuk menelaah penyesuaian yang perlu saya lakukan, teman-teman ya. Di sini biasanya, teman-teman, saya kalau mau membuat penyesuaian, saya buka dulu laporan posisi keuangan dari teman-teman ya, dari neraca saldo yang belum disesuaikan. Jadi, kalau saya sih biasa pakai program ya. Jadi, neraca itu bisa ditarik atau posisi keuangan itu bisa ditarik teman-teman dengan gampang. Jadi tidak perlu, "Oh, saya harus penyesuaian dulu. Oh, mau bikin neraca repot. Enggak, kalau pakai program itu gampang. Kalau teman-teman yang misalnya merasa kerepotan buat laporan sebelum adanya jurnal penyesuaian, kerja 2 kali, bla 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 bla, teman-teman bisa pakai neraca saldo aja, itu nggak apa-apa. Kalau di sini saya biasanya prefer menggunakan laporan keuangan langsung ya. Nah, di sini teman-teman, saya langsung cek, teman-teman, laporan posisi keuangannya. Bagi teman-teman yang manual, lebih baik pakai neraca saldo agar tidak 2 kali kerja. Teman-teman cek dulu neraca saldonya. Mana kira-kira teman-teman ya, akun yang salah nih teman saldonya. Jadi teman-teman cek dulu kasnya. Oke, untuk mengecek kas, apa yang harus kita lakukan? Cari berita acara untuk uang tunainya misalnya. Lalu cari rekening korannya, dicek saldo akhirnya teman-teman, dicek saldo akhirnya. Nah, di sini teman-teman kita nggak ngecek kebenaran dari transaksinya ya. Karena kita di sini bukan audit yang untuk ngecek fraud dan juga bukan forensik buat ngecek tracking uang teman-teman ya. Jadi di sini memang purely kita hanya memastikan saldo akhirnya itu benar, teman-teman ya. Tapi kalau memang ketangkep, oh ada transaksi tidak wajar nih, teman-teman ungkapkanlah di CALK-nya teman-teman. Atau laporkan ke manajemen, tanya-tanya teman-teman ya. Nah, lalu teman-teman setelah posisi keuangan sudah saya pastikan semuanya benar, ya, saya buka laporan laba ruginya, teman-teman ya. Saya buka. Nah, sebelum saya bahas dulu laba rugi, saya mau bahas terlebih dahulu, posisi keuangan lagi. Jadi teman-teman kalau kas dan setara, uang tunai teman-teman bikin aja cari aja mungkin berita acara berapa uang tunainya teman-teman itu bisa teman-teman buat SOP-nya. Pastiin dulu perusahaannya atau entitasnya itu memiliki SOP tersebut. Jadi tiap akhir bulan atau tiap akhir tahun dia, menyiapkan sebuah berita acara yang menyatakan bahwa sisa uang tunainya segini, 100 ribunya itu berapa lembar, 50 ribunya berapa lembar. Nah, kemudian teman-teman, kalau untuk yang bank itu tinggal buka rekening korangan atau mutasi by web aja juga boleh. Nah, kalau untuk piutang dan setara, teman-teman bisa mengirimkan surat konfirmatori ya, kepada ini teman-teman ya, lawan transaksi kepada PT bla 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 bla.
kita mau konfirmasi bahwa bla 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 bla, saldo akunnya adalah bla 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 bla, utang piutang kami adalah senilai sekian. Apakah angka tersebut sesuai? Bila iya, maka bla bla bla, bila tidak maka bla bla bla. Jadi teman-teman buatlah surat ke lawan transaksinya buat bikin pengecekan teman-teman ya. Kalau mereka sesuai berarti harusnya sih udah benar. Nah, kemudian teman-teman, kalau untuk persediaan, itu persediaan biasa juga ada stock of name. Stock of name ini digunakan untuk mengecek apakah kuantiti dari persediaan yang kita miliki itu sudah sesuai ya teman-teman. Jadi dicek dulu ya kartu persediaannya kuantiti akhirnya berapa, apakah sesuai dengan stock of name. Kalau sudah sesuai, cek teman-teman saldo pada kartu persediaan dan jumlahkan semua apakah sama dengan nilai akun persediaan di neraca. Nah, apa itu kartu persediaan nanti akan kita bahas di akhir series ini teman-teman ya. Agak akhiran teman-teman. Nah, lalu teman-teman, setelah persediaan, saya juga biasa ngecek hitungan-hitungan aset aset lancar lainnya ya teman-teman. Itu biasa itu harus dicek apakah hitungannya benar, sewa dibayar mukanya benar nggak sih, sisanya segini, sisa berapa bulan lagi, bla 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 bla. Itu teman-teman harus cek benar-benar apakah benar ya. Lalu untuk aset tidak lancarnya, teman-teman misal PPE ya atau Plan Property Equipment yang mesin, peralatan dan mesin, properti dan juga peralatan itu teman-teman cek aja apakah eh, penyusutannya udah bener ya, hitungannya apakah udah oke gitu. Nah, lalu untuk yang aset tidak lancar, tidak berwujud, itu biasanya cuman perlu diperhatikan apakah amortisasinya benar atau tidak. Nah, untuk yang aset lainnya, teman-teman misal investasi, ya investasi yang mungkin pakai equity method, mungkin pakai cost method, cuma teman-teman cek dulu itu kalau dia cost method, jangan sampai dia catatnya equity method, kalau dia pakai equity method, bener nggak sih hitungannya teman-teman increase in investmentnya bener nggak sesuai nggak dengan laba dari entitas anak yang dilaporkan bla 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 begitu teman-teman nih. Kalau untuk liabilitas utang dan setara sifatnya bisa dicek seperti piutang dan setara ya. Kirim aja surat konfirmatori. Habis itu kalau misalnya kita ngomongin liabilitas lancar lainnya itu ada kasus di mana kita memang ngitung deferred dan juga accrued expense dan juga deferred revenue teman-teman itu perlu dicek baik-baik apakah benar ya. Kemudian kalau untuk liabilitas yang tidak lancar teman-teman ya, teman-teman itu perlu dicek apakah benar juga saldonya segitu. Dan teman-teman ya, untuk equity, equity itu biasa sih kalau untuk saham teman-teman tinggal cek aktanya aja, akta dari perusahaannya atau akta entitasnya. Kalau untuk badan ya teman-teman ya, kalau untuk orang pribadi sih nggak ada saham nggak ada modalnya teman-teman ya kalau untuk orang pribadi. Bukan persorangan ya. Kalau persorangan pasti ada modalnya. Maksud saya kalau orang pribadi melakukan pembukuan. Nah, teman-teman, kalau kita ngomongin laba ditahan itu tidak bisa dicek langsung ya teman-teman ya. Untuk mengeceknya kita harus mengecek laba ruginya dan juga laporan ekuitasnya. Nah, jadi sekarang teman-teman kita masuk ke laba rugi. Laba rugi itu kalau untuk ngecek teman-teman ya. Jadi slide kali ini kita banyak ngobrol aja ya, tidak banyak yang bisa saya tampilkan di layar. Jadi kalau laba rugi teman-teman buka satu-satu ya teman-teman ya, buka satu-satu transaksi yang ada di buku besar, cek teman-teman keterangannya. Karena mau nggak mau emang ngeceknya keterangan. Kalau nggak agak tidak praktis teman-teman untuk mengecek laba rugi. Jadi teman-teman cek aja keterangan di buku besarnya yang mana yang kira-kira tidak sesuai ya. Kalau sesuai semua ya semoga sudah benar ya. Dicek satu-satu, yang kurang sesuai teman-teman perbaiki. Dan teman-teman, setelah laba rugi teman-teman buka laporan perubahan ekuitasnya. Dicek teman-teman saldo akhirnya segini sama nggak dengan posisi keuangan. Habis itu dicek mutasinya teman-teman ya, mutasi dari masing-masing akun ekuitas. Cek apakah ada error. Lalu teman-teman, setelah dicek 1, 2, 3 teman-teman, cek kembali nomor 1. Jadi ngecek lagi ya laporan posisi keuangannya. Kita ulangi nomor 1 teman-teman ya. Setelah ada pengecekan nomor 2 dan 3. Karena biasa ngecek nomor 2 dan 3 itu ada perubahannya. Jadi perlu dicek lagi ulang nomor satunya. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Uji pemahaman, teman-teman. Di sini teman-teman diminta buatlah entry penyesuaian dari kasus berikut, teman-teman ya. Di sini ada 2 kasus ya. NS memiliki saldo sewa dibayarin muka 6 juta. NS itu adalah neraca saldo ya. 31 Desember 2023. Diketahui sebenarnya sisanya adalah 5 juta saja.
Menurut teman-teman, jurnalnya apa teman-teman? Kalau menggunakan akun yang saya sediakan di bawahnya. Itu kan ada tuh beban sewa, sewa diberi muka, pendapatan diterima di muka, dan pendapatan jasa. Di nomor kedua, saya ada sajikan kasus di mana NS ya neraca saldo memiliki saldo pendapatan diterima di muka 12 juta. Diketahui sisa seharusnya adalah 10 juta. Kira-kira apa jurnal yang perlu dibuat oleh si entitas teman-teman ya? Tulis jawabannya di kolom komentar, nanti saya tanggapi benar bila menurut saya benar, bila kurang tepat saya akan tanggapi kurang tepat. Dan teman-teman semoga materinya dapat dipahami. Bila ada yang teman-teman ingin tanyakan, akan saya silakan teman-teman tulis pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan saya tanggapi semampu saya. Sekian akhir dari chapter kali ini ya. Untuk teman-teman yang jawabannya kurang tepat menurut saya akan jelaskan mengapa dan menurut saya jawaban yang tepat itu apa. Ya. Thank you for watching. See you in the next chapter, teman-teman ya.